Harga gula itu kan tidak semanis rasanya nggih. Gulanya itu manis tapi kok harganya itu kok belum manis. Pas membentuk KWT, terus KWT jadi, terus kita membuat produk gula semut itu jadi, saya tuh banyak sekali musuhnya. Siapa tahu dia itu siapa kok berani-beraninya kayak gini, ini kan sudah berlangsung lama. Jangan-jangan dia tuh punya kepentingan kayak gitu. Terus wis lah enggak apa-apa. Terus untuk modal itu kita juga nggak ada sama sekali Mas. Khususnya saya itu setiap suami itu gajian, saya tuh minta buat modal gula. Kapan balik gitu, kapan balik kok minta terus. Ya alhamdulillah itu ketemu dengan buyer orang Korea. Jadi orang Korea itu kan murni bisnis nggih, tidak merasakan betapa susahnya petani mengambil nira di pagi, sore, hujan. Nah itu tiba-tiba mereka menghentikan karena kalau kerjasama tuh jangan hanya satu, ibaratnya kita berjalan pakai kaki satu, kalau itu kesandung patah sudah nggak bisa berjalan lagi. Mau seperti anak muda yang online juga tidak bisa, tidak ada sinyal, IT juga sama sekali pegang HP aja, nunuk begini, sama sekali tidak ada sinyal. Kalau sekarang itu banyak yang diabetes dan sebagainya, itu kalau minum produk kita ini tidak mengobati nggih, tapi aman gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunistianingsih. Kebetulan sehari-hari saya sebagai petani gula yang mengolah nira menjadikan produk yang baik di Dusun Semen, Trenten, Candimulyo, Kabupaten Magelang. Pengolahan nira ini menjadi gula cetak dan gula semut dengan kualitas yang sangat baik. Jadi nira itu dihasilkan dari bunga kelapa yang disadap atau dideres oleh petani penderes. Di tempat kami itu ada KWT yang kalau di Dusun Semen sini sendiri 45 petani penderes yang kurang lebih satu orangnya itu 20 pohon. Jadi sekitar 900-an pohon. Di tahun 2012 itu kita membentuk wadah KWT yang mana untuk meningkatkan mutu produksi, mutu kualitas dan kebersihan di produk yang dihasilkan. Karena sebelum-sebelumnya itu kurang higienis. Terus kita membentuk KWT, kebetulan juga kita dibina oleh Dinas Perinaker dan kita dimasukkan di salah satu produk unggulan yang ada di Kabupaten Magelang, yaitu gula. Terus kita masuk di One Village, One Product tahun 2014. Nah, terus di situ kita mendapat pembinaan, petani juga mendapatkan pembinaan. Jadi sedikit demi sedikit pemikiran kita sebagai petani itu mulai terbuka kalau produk yang dihasilkan kita sebelumnya itu memang kurang bagus. Terus setelah kita mendapatkan pembinaan itu alhamdulillah produk kita semakin bagus. Saya sebetulnya rumahnya atau alamat sebelum ke sini itu Temanggung. Terus dibawa bapak ke sini, menikah dengan bapak di sini. Nah, di sini tuh sudah ada kegiatan atau produksi gula tersebut. Di awal-awal kita cuek aja, saya kan orang baru, jadi pokoknya nira datang, kita bantu olah, terus nanti jadi, terus dijual. Terus untuk alat atau wajan yang untuk masak itu tidak langsung dicuci, nanti sore kan datang lagi, terus seperti itu sampai wajannya itu sampai berat karena ada sisa-sisa masak gula yang di situ itu. Terus di
berawal dari situ saya sudah berpikir, ya Allah ini seperti ini kok hasilnya dimakan seperti itu. Terus kita kebetulan punya ternak dulu. Setelah selesai memasak gula terus kita kasih air, itu kan istilahnya kalau di sini air komboran sih. Nah, itu bisa untuk minum ternak seperti itu. Nah di situ terus kita cuci. Untuk masak lagi itu hasilnya lebih terang, tidak merah, tidak gelap, itu agak terang. Nah di situ saya tuh bilang sama tetangga, ini kalau dicuci hasilnya lebih bagus loh, tak bilang gitu. Saya kan nggak berani langsung del gitu ya, karena saya orang baru. Terus lama-lama ya itu membentuk KWT untuk mengurusi, karena ini kan di daerah lain tuh nggak ada gitu kan. Yang ada itu daerah tempat kita, Magelang aja nggak semua Magelang tuh punya produk ini, punya nira gitu. Terus ini produk yang bagus, enak. Nah terus saya main ke ladang, sebelum sampai ladang tempat saya itu saya melihat di situ kan ada bumbung, kok ada sabunnya gitu. Ternyata mereka untuk menetralkan asamnya itu pakai sabun, bahasanya itu pakai sabun kucing itu. Saya melihat kok dicolek terus ditaruh di bumbung. Kalau dulu kan masih pakai bumbung. Terus saya tanya, Pak ini buat apa gitu? Ini untuk biar nggak asam gitu. Di kandungan sabun itu kan ada basa nggih. Jadi bisa menetralkan asamnya. Oh begitu ya. Iya. Terus saya di rumah itu mencerna, wah itu berarti sabun itu masuk terus kita makan gitu. Wah ini tidak baik. Saya dengan ponaan itu terus wah kita harus mulai untuk benar-benar produk yang bagus. Maksudnya dimakan itu aman. Walaupun kita nggak tahu ya maksudnya ada kandungan apa di situ, tapi sabun itu kalau untuk mencuci kan kadang di tempat kita ini itu bisa melenting-melenting itu kan, kok apalagi kok dimakan kayak gitu. Terus saya dengan ponaan itu Mbak Mahmudah itu kita mulai merintis untuk menghilangkan sabun, untuk produk yang higienis gitulah. Itu terus kita membentuk KWT itu. Sebetulnya kita tidak berpikir banyak, berpikir tinggi ya. Cuman melihat itu sabun itu kan kok bisa masuk ke tubuh kita. Nah, saya takutkan di situ. Mungkin kalau 1-2 hari, sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau menumpuk bertahun-tahun, nah itu yang kita takutkan. Sabun itu kan bukan sesuatu yang layak dikonsumsi gitu. Cuman itu aja pikirannya, belum bisa berpikir tinggi itu belum. Cuman itu aja. Itu kan kita jual, kita konsumsi langsung nggih. Kalau dulu itu di daerah kami itu memang jarang menggunakan gula putih. Kalau minum di pagi hari itu ya itu gula merah yang dicuil-cuil sama teh pahit. Nah itu kan langsung diminum kita gitu, kok ada sabunnya gitu. Siapa tahu dia itu siapa kok berani-beraninya kayak gini. Ini kan sudah berlangsung lama dari nenek moyang kita. Jangan-jangan dia tuh punya kepentingan kayak gitu. Terus tapi ya enggak apa-apalah. Saya tuh dulu pas membentuk KWT, terus KWT jadi, terus kita membuat produk gula semut itu jadi, saya tuh banyak sekali musuhnya, terutama bakul-bakul itu yang semula produknya disetor ke mereka kan terus disetor ke tempat di kelompok KWT itu kan, jadi mereka tidak ada pemasukan gula yang masuk di warung mereka. Pas kalau saya lewat itu pasti banyak yang bilang macam-macam lah, tapi saya nggak apa-apa, bismillah saja. Saya niatnya baik agar produk yang kita jual itu baik, terus diminum itu sehat, nggak berpikir yang macam-macam gitu. Mereka mulai menerima itu di 2014, itu kan saya sama ponaan kebetulan mendapatkan pelatihan juga gula semut itu, dan kita tahu bahwa produk yang kita hasilkan, produk yang kita buat itu memang produk yang bagus tanpa bersentuhan dengan pabrik, dengan kimia dan sebagainya. Terus kita bikin gula semut, nah di situ kan ada selisihnya. Kalau gula cetak tuh
kisaran selisihnya itu ketika itu 5.000. Dulu kan kita masih jual keluar, kita belum bisa menjual sendiri produk itu, cuman kita menciptakan produk yang bagus gitu aja. Kita masih ngesup dulu, terus kita setor, itu kan ada selisih dari penjualan gula cetak ke gula semut itu per kilonya itu 5.000. Kita kasih tahu, ini loh kalau kamu buat seperti ini ada selisihnya, kamu sehari bikinnya berapa, 5 kilo. Nah 5 kilo ada selisih 5.000, kamu udah punya selisih 25.000, kan sudah bisa untuk nyangoni anak dan sebagainya, sudah bisa buat beli beras untuk sehari. Nah dari situ mereka gedok tular istilahnya aja, kalau di kampung itu gedok tular, aku bikin gula semut kok ada selisihnya lumayan loh seperti ini. Nah semakin banyak, terus kita tiap bulan itu kita rutin pertemuan, maksudnya untuk meredam kemarahan tengkulak yang ada di sini itu tidak apa-apa. Yang penting kita kan sekarang kalau belanja di mereka, jenengan harus tetap belanja di mereka, tapi kan bawanya uang, tidak bawa gula lagi. Kalau bisa jenengan jangan ngutang, tak bilang gitu. Selisih yang kita hasilkan itu untuk bisa menutup kebutuhan sehari-hari. Terus setelah mereka merasakan itu baru mereka beralih ke gula semut. Karena gula cetak itu kan begitu diturunkan melalui proses pendinginan sebentar itu langsung sudah bisa dicetak. Kalau gula semut itu kan masih didinginkan agak lama, terus nanti masih dipecah pakai pemecah tempurung itu baru diayak. Nah itu baru jadi gula semut. Kalau gula semut itu memang waktunya lebih lama, dan nira itu memang harus kualitas yang bagus. Istilahnya ya grade 1 ya. Gula semut itu memang membutuhkan nira yang bagus. Kalau tidak bagus tidak bisa. Dikristalkan itu tidak bisa. Petani kita itu juga masih tetap membuat gula cetak. Kalau dibuat gula semut itu tidak bisa. Pengaruh di cuaca juga. Kalau cuacanya itu hujan panas itu nira akan keruh. Nah itu kalau dibuat gula semut tidak akan jadi. Tetap kita buat gula cetak. Tapi gula cetak di sini kan dengan kualitas yang bagus. Sebelum kita bentuk KWT, sebetulnya bagus juga mereka itu pengen membantu suami untuk bekerja di luar sebagai ART. Tidak semua masyarakat di sini seperti itu, hanya beberapa. Kebetulan beberapa tadi itu suaminya tuh deresnya banyak, sampai 25 pohon, 30 pohon. Suami pulang tidak langsung diolah, nanti nunggu selesai dari bekerja di luar. Padahal nira itu kalau tidak langsung dimasak itu kan asamnya bertambah. Nah itu tidak mungkin akan jadi dibuat produk gula. Gula cetak pun tidak jadi, meler terus itu. Saya melihat itu kan kasihan, suaminya sudah capek-capek, sudah pengen memberikan nafkah sama keluarga kok tidak langsung disambut. Dari situ kita istilahnya memberikan pengertian. Kalau jenengan itu suami pulang langsung ini digarap, diolah, itu jenengan akan menghasilkan uang yang berlipat, karena ini banyak. Jangan tanpa capek-capek ke sana, anak juga keurus karena jangan bekerjanya di rumah, tidak di luar rumah. Ya akhirnya 1, 2 kita memberikan pengertian belum langsung diterima gitu, masih seperti itu. Akhirnya oh iya ternyata kalau kita olah itu kayak diopeni itu juga memberikan hasil. Diopeni yo nitik seperti itu. Nah akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi yang bekerja di luar gitu. Kadang anaknya belum diurus itu sudah ditinggal seperti itu. Kalau dulu seperti itu. Susah juga, kita PR yang sangat besar bagi kita pengurus. Nah ketika itu kita menjualnya itu masih ngesup di desa sebelah, karena desa sebelah itu dimasukkan ke salah satu PT. Nah kita ketika itu belum tahu menau, yang penting kita membuat produk yang bersih gitu aja, yang bagus gitu aja, terus kita ngesup di situ. Ngesup di situ kita kayak teraniaya itu Mas, karena kita itu sudah merekrut ibu-ibu itu dengan susah payah. Setelah jadi produk yang bagus kita jual di situ,
selisihnya itu sedikit sekali. Bahkan kita itu kan musungnya pakai motor, selisihnya itu buat beli ban itu aja nggak cukup. Tapi ya tidak apa-apa lah, memang baru berjuang, ya sudah terus aja. Nanti suatu saat pasti Allah tuh akan memberikan jalan yang baik sesuai dengan usaha kita. Tak bilang gitu, wes ayo kita tetap aja terus berjalan gitu. Kita kan malu nggih kalau wah sudah cuap-cuap begini-begini kok tiba-tiba melempem gitu. Terus wes lah enggak apa-apa. Terus untuk modal itu kita juga enggak ada sama sekali, Mas. Khususnya saya itu setiap suami itu gajian, saya tuh minta buat modal gula. Kapan balik gitu, kapan balik kok minta terus. Udah enggak apa-apa lah. Ini pokoknya untuk modal dari sedikit. Ya alhamdulillah kita itu anggotanya semakin banyak. Di dusun lain, desa lain juga ngikut ke kita. Kita keluar dari situ, kita berani memutuskan untuk keluar. Selisihnya itu, ya itu, apalagi buat pengurus itu sama sekali tidak mendapatkan apapun. Jadi udahlah, memang sekarang memang baru berjuang, nanti pasti akan ada hasilnya, ada jalannya. Allah pasti kasih jalan gitu. Bener, terus kita berani keluar dari ngesup tadi. Kita berpikir juga karena produk kita tuh banyak, Mas, masuk terus. Kan ibu-ibunya baru seneng-senengnya tuh bikin. Kebetulan dibikin juga mudah, musimnya juga mendukung. Kita kebingungan itu, kita mau pinjam siapa lagi gitu kan. Ya alhamdulillah itu ketemu dengan buyer orang Korea. Nah produk kita dibeli beliau. Jadi produk kita kan masuk di Trio Plaza. Beliaunya ini datang ke Trio Plaza, kebetulan menemukan produk kita. Nggak sengaja. Di produk kita itu kan ada nama dan nomor telepon. Beliaunya telepon terus cari di alamat tersebut. Nah sampailah di sini. Berlangsung dari 2014 sampai 2017. Dari buyer itu datang ke sini, dibawa sampel, terus dikirim ke Korea, disampelkan di sana dengan organiknya sana, dengan ketentuan yang ada di sana. Itu produk kita alhamdulillah masuk. Ini produknya bagus tanpa ada kimia dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah di kelompok kita kan langsung sudah berubah gitu. Di pembinaan itu kan dikasih kulit manggis. Nah kulit manggis sendiri itu bisa membantu mengkristalkan itu kan getahnya. Getah, kalau kita memakai getahnya itu lebih bagus untuk mengikuti jantungnya itu. Kulit manggisnya sendiri kan di era sekarang ini kan bagus juga untuk antioksidan dan sebagainya itu. Nah kita pakai itu, sama kapur sirih, tetap kita pakai kapur sirih. Tetapi hanya airnya saja. Kalau endapannya tidak kita pakai. Kalau orang dulu kan kalau mau pakai itu diaduk. Jadi endapannya itu ikut. Nah, yang tidak bagusnya di situ. Mereka berani ambil dengan per bulan itu permintaan mereka itu 20 ton. Tetapi kita tidak mau MOU. Kita tidak mau memberikan 20 ton itu dengan anggota kita 100 orang ketika itu kita hanya bisa satu bulannya itu 6 ton, 7 ton. Itu paling banyak. Jadi kalau mau diambil ya monggo, tapi kalau kita harus menyediakan 20 ton kita tidak bisa. Kalau kita disuruhlah kita untuk mencarikan, kita bisa mencari. Kebetulan ada asosiasi gula juga. Kita bisa mencari, tetapi kita tidak berani menanggung kalau tidak dari binaan petani kita sendiri. Kita tidak tahu mereka itu seperti apa, kita tidak berani. Monggo produk kita memang sekian dan tidak bisa menambah lagi kecuali kita menambah penderes. Gula itu kan tidak bisa disamakan dengan jenang dodol ya. Misalkan permintaannya banyak, kita bisa memenuhi karena bahan bakunya kita bisa beli. Tetapi kalau gula kan mboten, memang jatahnya itu segitu ya kita olah segitu. Jadi ya diterimanya produk kita 6 ton, 7 ton, 5 ton itu sampai berlangsung sekitar 3 tahun lebih itu. Kita senang juga jadi anggota KWT kita itu kan di situ kita menyerap tenaga kerja juga. Ada yang proses sortir, maksudnya sortir itu kan kita kan manual pakai kayu. Kadang kita pas nyugok kayak gitu ada arang yang meletik gitu masuk. Nah gitu kita pilihi itu kotorannya baru. Jadi ibu-ibu KWT itu jadi ada kegiatan di KWT untuk itu menyortir kotoran yang ada di produk tersebut. 6 ton kali ketika itu 27.500. Uang yang sangat banyak sekali.
Nah kita store itu kita lakukan sendiri. Sampai kebetulan beliau orang Korea itu kan sudah lama di sini. Dia ekspor rempah-rempah dari sini. Ada kapulaga. Iya impor. Ditambah produk kita itu. Jadi beliaunya itu punya pabrik di Brabak, daerah Magelang. Nah itu setelah dari sana kan beliau langsung transfer. Barang datang, uang kita dapat. Kita nggak mau besok-besok utang. Ini kan punya petani kan gitu. Nah di situ kita agak inilah mungkin jawaban selama ini gitu yang kita perjuangkan gitu. Saya sama anggota sama keponakan. Nah di situ kita pengurus itu mau minta gaji dari sini tuh belum berani Mas, beneran halal nggak ya gitu kan. Ini usaha yang kita rintis bareng-bareng kita ini gitu untuk mereka gitu. Terus kita untuk ini aja pengembangan dulu biar bersih. Kalau dapur yang bersih itu kan paling enggak sudah lantai, terus ada wastafelnya, ada air mengalir. Ketika itu kita fasilitasi dengan sisa hasil usaha yang kita jual itu. Terus kita memfasilitasi dari KWT itu 20 petani ketika itu. Terus kita bangunkan semuanya dari KWT, tukang, bahan baku, ya pokoknya semuanya mereka tinggal terima jadi. Terus mereka ngangsurnya itu potong kalau mereka setor program dapur bersih. Iya anggota yang mau dan kita pilih anggota yang terparah gitu loh. Mereka menghasilkan banyak produk tetapi ininya kurang bersih. Jadi orang Korea itu kan murni bisnis nggih, tidak merasakan betapa susahnya petani mengambil nira di pagi, sore, hujan, tetap kita harus ambil. Nah itu tiba-tiba mereka menghentikan karena mereka tidak mengimpor lagi gula karena Korea Utara Selatan itu bentrok, alasannya seperti itu. Ya sudah kita sudah ngeyel, ya pokoknya ini kalau nggak dibeli tolong carikan pembeli lagi dengan SDM kita yang sangat-sangat kurang, kita nggak tahu luar, nggak tahu dunia luar, nggak punya link mana-mana. Paling kita mengadunya ke dinas, dan orang dinas itu kalau membina itu memang bisa, tapi kalau menjual itu kan nggak bisa. Mereka orang dinas juga berusaha menyambungkan. Ketika itu sangat-sangat terpuruk dan jatuh karena produk yang kita hasilkan banyak, sementara keluar itu paling cuma 1 kintal. 2 kintal sudah ngoyo Mas. Jadi uang yang kemarin kita hasilkan habis untuk bangun dapur. Terus akhirnya anggota kita kan kita kumpulkan. Nah untuk sementara ini monggo panjenengan kembali ke cetak dulu sebelum kita bisa menjual. Karena bayar kita yang kemarin itu sudah tidak ambil lagi. Itu dengan berat hati itu Mas mengatakan seperti itu. Kita kan seperti memutus harapan ibu-ibu nggih. Yang saya bikin terenyuh itu ada anggota kita itu bisa pinjam ke kita itu untuk menikahkan putrinya. Terus ada yang untuk bayar sekolah. Ada yang ini putri saya tuh kan sudah menikah. Kalau di kampung itu kan putri di bawah suaminya itu kan kita harus boyongi gitu Mas. Nah itu terima kasih Bu, kemarin saya pinjam uang bisa untuk boyongi anak-anaknya gitu. Dari situ tuh bikin kita terenyuh gitulah. Berarti perjuangan selama ini bisa untuk menolong mereka, mereka tuh bisa merasakan dengan adanya kegiatan ini. Ketika itu kok langsung terputus tanpa keluar sama sekali kan kita bingung juga. Kita nggak ada kenalan, link dan sebagainya kan kita nggak ada Mas. Sebetulnya kita itu sudah dikasih tahu dengan dinas itu tolong kalau kerjasama itu jangan hanya satu. Ibaratnya kita berjalan pakai kaki satu, kalau itu kesandung patah sudah gitu. Kita harus kerjasama bagaimana lagi, wong ini aja kita masih kurang gitu. Yang beliau minta kan banyak. Nah sementara kita belum bisa memenuhi. Kalau nanti kita kerjasamanya 2 atau 3 kan hasil
hasilnya dibagi jadi nggak maksimal kan seperti itu. Kita juga baru sadar ternyata berjalan pakai kaki satu itu tersandung patah sudah nggak bisa berjalan lagi. Kita berakhir tuh tahun 2017 mau seperti anak muda yang online juga tidak bisa, tidak ada sinyal, IT juga sama sekali pegang HP aja nunuk-nunuk begini sama sekali tidak ada sinyal. Setelah itu kebetulan ada PT-PT dari Wates itu datang ke sini. Ya sudah sebagian anggota kita masukkan ke PT tersebut. PT di Kulon Progo yang bergerak di gula juga. Tapi kalau untuk kampung sini tetap masih di KWT. Pergerakan lagi itu setelah Mbak Ella lulus. Mbak Ella itu anak saya. Sebetulnya di peristiwa itu kan saya sering ngadu dengan Mbak Ella itu. Mbak kan kuliah di Bogor itu. Mbak ini kok Ibu mengalami kayak gini, terus solusinya bagaimana ya? Coba Ibu cari buyer yang lain, misal terus carinya gimana? Saya kan nggak tahu gitu, nggak ada. Saya juga udah berusaha sama BPP di kecamatan itu, tapi ya tetap saja bisa menjualnya ya paling 50 kilo, 20 kilo seperti itu. Walaupun ada uang yang masuk, tapi kan produk kita masih banyak. Terus akhirnya Mbak Ella lulus, itu kita dilingkan dengan dosen-dosen yang Mbak Ella kenal. Itu mulai kita kirim ke Unhas, ke Jogja, ke Jakarta. Mereka membeli produk kita, tapi sebulannya itu cuman paling 50 kilo. Mereka reseller. Nah, semakin kesini kebetulan sekolahnya itu kan ada program PKM seperti itu. Jadi bisa sangat membantu dengan kondisi kita yang ada ketika itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah bukannya saya menyerahkan ke Mbak Ella, tapi saya mohon sama Mbak Ella itu untuk menjualkan. Ini loh produk yang kita punya itu seperti ini. Kebetulan Mbak Ella itu kan kimia. Terus oke, kita labkan, terus di lab, wah ini kandungan ininya sangat rendah, kandungan gulanya rendah dan sebagainya. Saya kurang begitu paham nggih. Yang penting udah sekarang Ibu ngurusi petani dan produksi, kamu monggo untuk menjual. Ya di samping kita harus dapat badi atau laba, itu ini Mbak, produk kita tuh bagus. Nah, monggo ini dijual agar banyak yang mengkonsumsi. Kalau sekarang itu banyak yang diabetes dan sebagainya, itu kalau minum produk kita ini tidak mengobati nggih, tapi aman gitu loh. Alhamdulillah produk kita setiap hari itu saya mesti buat packing yang di Shopee seperti itu Mas. Sekarang banyak, walaupun tidak partai yang besar, tapi tiap hari itu pasti keluar. Ada ekspor juga, ini Mbak Ella itu ekspor juga. Terus membuka cabang juga di Malaysia, baru ini di Kalimantan. Yang mengurusi ekspor kemana-mana tuh Mbak Ella. Jadi saya hanya fokus untuk produksinya saja. Dari Mbak Ella ini terus berinovasi. Kebetulan ada tamu dari luar negeri. Beliaunya ini pengen madu, tapi yang dari madu nabati seperti itu. Nah, terus Mbak Ella mengelabkan produk kita itu, ternyata di situ ada kandungan madu. Nah, itu yang namanya vegan nektar. Vegan nektar itu prosesnya dimasak dengan suhu tertentu, dengan kekentalan tertentu juga menjadi vegan nektar. Berinovasi lagi membuat wedang rempah Raton Jogja. Itu dicampur dengan rempah-rempah serai, ada pandan, terus kayu manis, terus jahe dan garam yang sudah diproduksi juga itu sama seduh organik. Nah, kalau seduh organik itu masih original dari gula semut yang dihasilkan oleh kita setelah di oven itu menjadi gula seduh organik.
Saya berharap besar dan berharap banyak dengan adanya produk kita ini agar terjual. Ya, di samping seperti yang saya bilang kita mendapatkan laba dan juga agar masyarakat atau orang ini mengkonsumsi produk kita. Jadi saya berharap besar sama Mbak Ella dan Mas Rendra ini untuk selalu mengeksplor produk kita ya, biar orang-orang yang di sana jauh itu mengetahui bahwa produk yang kita hasilkan itu memang produk yang bagus, bukan untuk diri kita sendiri Mas, menyangkut hajat hidup orang banyak. Di dusun kami ini terutama harga gula itu kan tidak semanis rasanya yang kita terima kemarin-kemarin seperti itu Mas. Jadi gulanya itu manis tapi kok harganya itu kok belum manis. Nah mungkin dengan adanya Mbak Ella ini mungkin bisa yang kita harapkan semua untuk petani itu kan mendapatkan harga yang layak gitu. Yang pertama kita buat dengan manual tanpa bersentuhan dengan pabrik dan tanpa bersentuhan dengan kimia. Yang kedua gula yang dihasilkan ini memang sukrosanya itu sangat rendah. Kalau kita lihat di luar itu kan banyak sekali yang mengidap gula darah tinggi. Nah itu monggo untuk yang gula darah diabetes itu beralihlah dengan gula yang sehat. Gula semut, gula vegan nektar itu aman, dikonsumsi terus-menerus aman. Setelah kita berhenti dari Korea, itu kan kita pengen mengetahui kita itu punya SAU berapa. Khusus bertiga ini kita belum pernah mendapatkan apapun. Maksudnya kita mengembangkan dulu KWT-nya gitu. Di sini kita kan pengen mengetahui ya Mas, kita tuh punya SAU berapa seperti sisa hasil usaha yang kita kelola selama ini gitu. Itu tuh uangnya tuh sama sekali tidak ada Mas. Saya kebetulan ketuanya. Saya kan cuman sok ngecek aja itu. Nah ketika kita butuh tuh uangnya tuh nggak ada Mas. Ya di situ susahnya kita di situ. Jadi kemarin kita bangun lagi tuh ya sama Mbak Ella sama Mas Rendra itu. Ada tabungan dari Bapak pensiun itu kita mulai lagi. Oke lah Bu, enggak apa-apa. Itu mungkin Mbak Ella bilang itu mungkin kemarin walaupun berat ini mungkin kurang berkah atau gimana. Enggak apa-apa Bu, sekarang kita mulai lagi. Terus itu uang pensiun dari Bapak itu kita minta untuk modal itu. Kita nggak berani pinjam di bank atau apa itu kita pinjam ke Bapak aja. Nah kita mulai merintis lagi ini lagi. Tapi itu anggota kita nggak tahu. Itu susahnya saya di situ. Jadi memang kerja selama ini khususnya pengurus itu sama sekali tidak merasakan. Walaupun kita tahu setiap kali ditransfer itu dengan banyak digit di situ kita belum merasakan seperti itu. Nah sekarang ini kita sudah mulai merasakan. Jadi kalau sekarang kita itu langsung Mas per akhir bulan kita kan tutup buku. Terus kita jumlah kita laba atau rugi. Kalau laba berapa, kalau rugi alhamdulillah belum pernah rugi nggih. Terus kita bagi sesuai dengan plotnya masing-masing. Ya dibimbing oleh Mbak Ella. Jadi Ibu gini aja Bu, jangan seperti kemarin gitu. Harus jelas gitu. Ini harus uang ini harus masuk sini, harus masuk sini, harus masuk sini. Jadi memang enak kalau sistemnya itu jelas seperti itu kan enak. Alhamdulillah sekarang walaupun sedikit-sedikit itu kita sekarang udah bisa langsung merasakan dibina oleh Mbak Ella itu. Ini keuangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk misalkan ada yang berjuang itu di masyarakat, nggak usah harus cari nama atau apa. Yang penting kita itu bismillah, mudah-mudahan bisa berguna untuk orang banyak. Saya Yunistianingsih dari Semen Trenten Candi Mulyo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih.